Ayyuhan nas ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sidang jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar. Bagi setiap orang yang berdiri, bertakbir mendirikan salat untuk beribadah kepada Allah. Allahu Akbar kepada setiap orang yang berpuasa, menahan dirinya kemudian dia berbuka di waktu bukanya. Allahu Akbar kepada setiap orang yang di waktu sahurnya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kepada setiap insan yang memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan untuk beribadah, menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hamba tersebut, dan semoga kita semua termasuk dari golongan-golongan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, kepada hamba-hamba tersebut, puncak dari kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini, kenikmatan yang semua kita ingin mendapatkannya, kenikmatan yang semua kita ingin mencarinya, kenikmatan yang bahkan kita rela habis uang kita untuk merasakan kenikmatan tersebut, kenikmatan yang kita kenal dengan kata kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di muka bumi ini, dan kelak di akhirat nanti Allah akan berikan kebahagiaan yang lebih bahagia lagi, yaitu dengan ganjaran pahala atas amal-amal soleh yang kita lakukan, dengan pahala dan ganjaran yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, apalagi yang kita cari di dunia ini? Apalagi yang kita inginkan di dunia ini? Kecuali tidak bukan adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Betapa banyak manusia di luar sana, betapa banyak orang-orang di luar sana yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan tidak lain adalah kesempitan. Betapa banyak orang yang merasakan, yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dinilai dengan harta saja. Namun betapa banyak kita temukan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, kemudian Allah bukakan rezekinya, Allah jadikan dia termasuk orang-orang kaya di muka bumi ini. Ternyata dia dililit oleh berbagai macam masalah, kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan kebahagiaan. Betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan melakukan kemaksiatan, berganti sana sini dengan kemaksiatan yang berbeda. Ternyata dalam perbuatan kemaksiatan itu tidak sedikit pun dia merasakan kebahagiaan, kecuali kesempitan yang nyata. Oleh karena itu, demi Allah kami katakan Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah yang begitu besar, Allah pertemukan kita di hari yang sangat bahagia ini, di hari rayanya umat muslim, hari Idul Fitri, di mana kita semua ingin kembali fitrah dengan keberkahan Ramadan. Begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan suci Ramadan Allah cukupkan hari-hari Ramadan kita. Di bulan suci Ramadan Allah berikan kekuatan dan tenaga serta upaya kepada kita, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah. Allah mudahkan lisan-lisan kita sehingga kita mudah untuk membaca kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala.
Qul bi fadlillahi wa rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya Allah serta keberkahan hidayah dan taufik serta inayahnya, maka hendaknya mereka berbahagia, karena sesungguhnya semua itu lebih baik daripada apa yang kita perkumpulkan di dunia ini. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, maka sepantasnya lah kita berbahagia di hari yang penuh bahagia ini. Sepantasnya lah kita berbahagia, menampakkan kebahagiaan kita serta saling berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk syukur dari karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hendaklah kita berbagi kebahagiaan dengan berbagi senyuman, dengan berbagi salam kepada sesama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu, jika kalian lakukan itu kalian akan bahagia dalam cinta mencintai. Dengan cinta mencintai kita akan menjadi orang beriman. Dengan beriman kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Marilah kita berbagi kebahagiaan dengan saling menyebar senyum kepada sesama. Bukankah tabassamu liwajhi akhika sadaqah? Bukankah senyum kepada saudaramu adalah di sisi Allah bernilai sedekah? Marilah kita kepada sesama untuk saling berkata yang baik, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Bukankah kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala juga merupakan sedekah? Marilah kita senantiasa saling memberi hadiah, memberi pemberian sehingga kita bisa saling cinta mencinta. Tahadau tahabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Marilah kita saling berbagi kebahagiaan dengan sama-sama kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukankah kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami wasiatkan kepada umat manusia agar hendaknya kepada kedua orang tua mereka berbuat kebaikan. Marilah kita saling berbagi kebahagiaan dengan menyambung tali silaturahmi. Silu arhamakum, kata Nabi, sambunglah tali silaturahmimu, kata Nabi SAW. Dan marilah kita berbagi kebahagiaan dengan sama-sama berbuat baik kepada tetangga kita semua. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Saya senantiasa diwasiatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, kata Nabi, tentang keutamaan tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu ikut juga dalam warisan. Dan marilah kita berbagi kebahagiaan dengan sama-sama kita memaafkan satu sama lain. Kata Nabi SAW, wa ma zadallahu ala abdin bi'afwin illal izzah. Dan Allah tidak menambahkan sedikit pun, tidak menambahkan sesuatu kepada orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain, illa izzah, kecuali Allah tambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu wa ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu da'a ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di hari terbaik, di hari ini. Kita datang dengan hati-hati yang terbaik. Kita datang dengan jiwa-jiwa yang terbaik. Kita datang dengan gamis-gamis terbaik, songkok-songkok terbaik, mukena-mukena terbaik. Kita datang dengan pakaian-pakaian yang terbaik. Kita datang dengan perasaan yang terbaik. Kita datang dengan keluarga kita yang terbaik maupun tercinta. Tinggal satu lagi kebaikan terbaik yang insya Allah akan kita dapatkan di hari raya ini,
Yang mana kebaikan ini tidak sempurna iman seseorang kalau tidak memiliki kebaikan terbaik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan." Sesempurna iman seorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Maka di hari yang terbaik ini, di hari yang berbahagia ini, marilah kita memanfaatkan waktu dan momen terbaik ini untuk sama-sama kita memperbaiki akhlak-akhlak kita yang mungkin sudah baik menjadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begitu banyak sekali akhlak yang baik. Tapi di antara akhlak-akhlak yang baik itu ada 3 akhlak yang terbaik dan paling top yang dimiliki oleh penduduk surga dan juga penduduk dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada sahabat Uqbah radhiyallahu taala anhu, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli jannah wa ahli dunya." Wahai Uqbah, maukah saya sampaikan kepadamu akhlak terbaik yang dimiliki penduduk surga dan penduduk bumi? Yang pertama adalah yaitu tasilu man qata'ak, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Kemudian tu'ti man mana'ak, memberikan sesuatu kepada orang yang menahan kita darinya. Dan yang ketiga adalah ta'fu man zalamak, memaafkan orang-orang yang menzalimi ini. Tentu ketiga ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita kerjakan. Bagaimana mungkin kita menyambung silaturahmi kepada orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahmi itu? Bagaimana mungkin kita berbagi, memberikan kepada orang yang sangat pelit? Jangankan memberikan materi, memberikan senyuman saja sangat sulit. Bagaimana mungkin kita memaafkan orang-orang yang senantiasa menzalimi kita? Tapi ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kata Nabi SAW, kita telah memiliki akhlak sebaik-baik akhlak bagi penduduk dunia maupun penduduk surga kelak. Oleh karena itu di momen yang sangat bahagia ini, di momen fitri ini, kita manfaatkan ketiga hal ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Mari kita sambung tali silaturahmi kita yang pernah putus. Mari kita perkuat lagi tali silaturahmi kita yang pernah putus. Jika ada keluarga mungkin baik dekat maupun jauh yang memutuskan silaturahmi kita, maka inilah momennya dimulai dari diri kita sendiri untuk memperbaikinya, untuk menyambung kembali sehingga terjadilah harmonisasi dalam kerukunan silaturahmi. Marilah kita memberikan orang-orang yang mungkin pelit ataupun kikir kepada kita, orang-orang yang enggan berbagi kepada kita, maka inilah momen terbaik untuk kita membalikkan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka, sehingga dengan kebaikan kita insyaallah menjadikan mereka pribadi-pribadi yang baik juga. Marilah kita memaafkan orang-orang yang mungkin jahat kepada kita, orang-orang yang mungkin dengki kepada kita, orang-orang yang mungkin zalim kepada kita. Kita maafkan semua supaya tidak ada lagi kotoran-kotoran hati yang berada di dalam hati-hati kita. Kalaulah orang yang zalim kepada kita harus kita maafkan, apatah lagi orang-orang yang tidak zalim kepada kita. Inilah momen terbaik di mana anak meminta maaf kepada orang tuanya yang mungkin terjadi konflik-konflik kecil, pertengkaran-pertengkaran kecil, kesalahpahaman dalam keluarga maupun dalam rumah tangga. Maka inilah momen terbaik bagi anak untuk memohon ampun kepada orang tuanya. Inilah momen terbaik bagi cucu-cucu untuk meminta ampun kepada kakek neneknya. Inilah momen terbaik kepada saudara-saudara untuk meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Dan inilah momen terbaik bagi istri-istri maupun suami-suami untuk saling minta maaf kepada pasangannya. Sehingga ketika kita saling memaafkan, kita menjalin hubungan kebahagiaan, kita menjalin saling cinta kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi fitrah dengan keberkahan Ramadan yang kita perjuangkan selama sebulan penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar mencari hamba-hambanya. Aina mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Maka dicari, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sa'udallihumuhum yauma la dhilla illa dhilli.
Saya akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan pada hari itu, di mana matahari berjarak 1 mil dari kita, sangat panas sekali. Tapi ketika kita saling cinta mencintai karena Allah, maka Allah senantiasa menaungi kita. Maka inilah momen terbaik bagi kita untuk memupuk kembali cinta kita, memupuk kembali kasih sayang kita, sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah, sehingga kita bisa sama-sama kembali fitrah dengan keberkahan Ramadan, dan sehingga kita bisa saling mendoakan satu sama lain sehingga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala ibadah-ibadah kami, solat-solat kami yang kami dirikan, solat jamaah kami, solat tarawih kami, solat witir kami, solat tahajud kami. Terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, terimalah khusyuk kami, terimalah bacaan-bacaan Al-Quran kami, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha membolakkan hati-hati kami, bolakkanlah hati kami semata-mata untuk bertaat dan beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadihal hajah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa mata kami yang senantiasa tidak bisa kami jaga pandangannya, dosa telinga kami yang senantiasa tidak bisa kami jaga pendengarannya, dosa mulut kami yang senantiasa tidak bisa kami jaga ucapannya, dosa kaki kami yang senantiasa tidak bisa kami jaga langkah-langkahnya, dosa kami yang setiap harinya melaksanakan dosa kepadamu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, jadikanlah kami kembali fitrah sebagaimana anak dilahirkan oleh ibunya. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami yang senantiasa membanting tulang mencarikan nafkah untuk kami anak-anaknya, bapak kami yang bajunya senantiasa basah dengan keringat-keringat hasil kerja kerasnya untuk sama-sama untuk senantiasa membiayai kami anak-anaknya. Ampunilah bapak kami yang hidup maupun telah mati, ampunilah bapak kami yang mendidik kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses. Ampunilah ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya. Ampunilah ibu kami yang tidak makan agar supaya kami bisa makan. Ampunilah ibu kami yang lupa beli baju baru agar kami bisa mengenakan baju baru. Ampunilah ibu kami yang lupa membaca kitab suci-Mu agar supaya kami bisa mahir bahkan hafal membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Ampunilah ibu kami yang tidak sempat mengurus dirinya sendiri karena mengurus kebutuhan anaknya, buah hatinya yang sangat dia cintai. Ampunilah ibu kami yang sepenuh hati menyayangi kami, anak-anaknya. Sayangilah kedua orang tua kami melebihi sayang mereka kepada kami di waktu kecil. Ampunilah suami-suami kami yang mungkin kurang baik menjadi suami kami. Ampunilah istri-istri kami yang mungkin kadang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Ampunilah anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, yang senantiasa membaca Al-Quran-Mu, memakmurkan masjid-Mu. Jadikanlah anak-anak kami semua sebagai ahli Al-Quran-Mu yang kelak akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga Firdaus-Mu. Ampunilah kami semua ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.